Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdini qalbi bijahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi Allahumma aghnina bil ilmi Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jamilna ya Allah bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-targhibu fi ada'il amanah. Bab membicarakan tentang anjuran di dalam melaksanakan amanah. Sebenarnya amanah adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dan laksanakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat, tepatnya ayat surah An-Nisa ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerima amanat itu. Dan ayat ini adalah satu-satunya ayat yang turun pada Rasulullah fi jawfil Ka'bah, di saat Rasulullah berada di dalam Ka'bah. Lalu bagaimana ceritanya ayat ini turun kepada Rasulullah di saat Rasulullah berada di jawfil Ka'bah, berada di dalam Ka'bah? Tentu ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Dan sebabnya turun ayat ini adalah di saat Al-Imam Ali karramallahu wajhah meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha Al-Hajabi, penjaga daripada Ka'bah. Al-Imam Ali meminta kepada Utsman bin Talha secara paksa, karena Utsman bin Talha Al-Hajabi pada saat itu tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Imam Ali. Bahkan Utsman bin Talha dia naik ke atas loteng Ka'bah, atau kalau bahasa Arabnya Sathul Ka'bah, karena tidak mau memberikan kunci itu kepada Imam Ali. Nah, terkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah waktu itu Amul Fatah, di tahun di mana Rasulullah SAW ingin membuka Mekah, maka pada saat itulah Utsman bin Talha mencegah dan tidak mau memberikan kunci itu. Lalu Utsman bin Talha pada saat mengetahui yang meminta itu adalah Rasulullah, maka beliau berkata, kalau seandainya saya tahu yang meminta kunci itu adalah Rasulullah, maka saya tidak akan cegah, saya akan memberikan kunci itu kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Imam Ali mengambil dengan memaksa, lalu kunci itu ada di tangan Imam Ali, lalu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah membuka pintu Ka'bah itu, lalu Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, lalu beliau sholat 2 rakaat pada saat itu. Nah, selesai beliau sholat 2 rakaat, maka Rasulullah SAW keluar lalu menginformasikan kepada Imam Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada kepada Utsman bin Talha Al-Hajabi. Dan Rasulullah SAW berkata, bahkan pada saat kunci itu diberikan kepada Utsman bin Talha, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, haka khalidah talidah. Kata Rasulullah, haka khalidah talidah.
Maka pada saat itu Sayyidina Utsman bin Talha al-Hajabi merasa ajaib dan merasa aneh dengan ungkapan ini. Lalu apa arti haka khalidah talidah? Artinya terimalah ini untuk selama-lamanya, tidak akan terputus-putus. Jadi Rasulullah mendoakan kunci ini akan dipegang seterusnya oleh Utsman bin Talha al-Hajabi dan juga sampai keturunannya sampai akhirat. Dan subhanallahnya kunci itu dipegang oleh Utsman bin Talha. Setelah wafatnya Utsman bin Talha diberikan kepada saudara beliau yang bernama Syaibah. Syaibah meninggal, maka kunci itu diberikan kepada anak dan juga keturunannya sampai sekarang. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya siapa yang memegang kunci Ka'bah itu, yang memegang kunci Ka'bah itu adalah anak keturunan daripada Syaibah. Ini berkah daripada doa baginda Muhammad SAW pada saat setelah memberi akan kunci itu kepada Utsman bin Talha. Kata Rasulullah, haka khalidah talidah, kata Rasulullah. Lalu kata Utsman bin Talha setelah kunci itu diberikan kepada beliau, maka kata beliau, wahai Ali, setelah engkau mengambil kunci ini dengan paksa, lalu setelah itu pian membaik-baik akan ulunlah, kata Utsman bin Talha. Lalu pada saat itu kata Imam Ali, ketahuilah gara-gara pian nih Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di saat Rasulullah berada di tengah-tengah Ka'bah. Maka pada saat itu Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menginformasikan ayat apa yang turun pada saat itu. Lalu dibaca oleh Al-Imam Ali karamallahu wajha. Apa ayatnya? Ayatnya yang sudah kita baca di awal, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Maka seiring dibaca ayat itu oleh Imam Ali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah ke dalam hati Utsman bin Talha. Utsman bin Talha seketika masuk Islam karena diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab turun ayat innallah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Nah, al-amanah terbagi menjadi 3 macam. Jadi amanah itu tidak saja seseorang diberi akan kekuasaan, tapi amanah itu banyak macam sebenarnya. Di dalam tafsir As-Sawi yang ulun baca, ada 3 macam amanat. Yang pertama adalah ibadatullah bi ayyaf alal ma'murat wa yajtanib al manhiyat. Macam pertama amanat itu adalah ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi apapun bentuk perintah Allah, apapun bentuk larangan Allah, maka itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita benar-benar lakukan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berupa misal kalau kita berbicara tentang perintah-perintah Allah, puasa itu adalah amanat dari Allah untuk kita yang harus kita lakukan dan laksanakan. Atau misalkan mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, melaksanakan haji ke Baitullah bagi juga orang yang mampu. Begitu juga pelaksanaan sholat, itu juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berbicara perkara sholat, perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Karena apa? Karena ulun baca di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah, barangkali pian pernah mendengar akan pembahasan tentang masalah ini, bahwasanya asbabut tayammum, sebab-sebab diperbolehkan kita bertayammum itu kira-kira ada beberapa sebab. Ada 3 sebab kita diperbolehkan untuk tayammum, itu ada 3 sebab, dan ini adalah karunia Allah buat umat ini, yang mana tidak Allah beri akan kepada umat-umat terdahulu. Jadi mereka kalau seandainya kada ada air, ya kada boleh tayammum.
menunggu sampai hadir kepada mereka air. Tapi kalau umat Rasulullah enggak, ada keistimewaan. Keistimewaannya kalau seandainya kadada air, maka boleh digantikan dengan debu sebagai tayamum. Makanya sebab-sebab tayamum itu yang pertama adalah faqdul ma, karena ketiadaan air. Kadada air, tayamum boleh, yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab boleh kita dianjurkan untuk tayamum itu adalah al-marad. Apa itu marad? Sakit. Airnya ada, cuman kadakawa digunakan karena sebab sakit. Maka pada saat itu karena kita tidak bisa menggunakan air karena sakit, boleh kita menggantikannya dengan tayamum. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang ulun ingin bahas sedikit, sebab-sebab tayamum kita diperbolehkan untuk bertayamum adalah ihtiyaj ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Ihtiyaj ilaihi, karena kita membutuhkan air itu untuk apa? Untuk binatang yang dalam keadaan haus, yang mana binatang itu dimuliakan di dalam syariat. Jadi kita punya air hanya bisa kita gunakan untuk berwudu saja, kadada air lain lagi. Lalu tiba-tiba binatang yang dimuliakan di dalam syariat dalam keadaan haus membutuhkan air itu. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita pakai berwudu saja, lalu tidak kita berikan kepada binatang yang dimuliakan oleh syariat itu dalam keadaan haus, atau kita berikan kepada binatang itu lalu kita bertayamum saja? Nah, maka di dalam kitab itu dibahas bahwasanya kita berikan air itu kepada binatang yang dalam keadaan haus yang dimuliakan oleh syariat, kita bertayamum. Nah, di dalam fikih bahwasanya binatang itu ada yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Binatang itu ada yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dalam syariat, dan juga tidak dimuliakan oleh syariat. Nah, lalu ternyata ulun baca binatang yang tidak dimuliakan di dalam syariat itu, atau lanjutannya itu ya juzu qatluh, boleh dibunuh. Maksudnya binatang yang tidak dimuliakan di dalam syariat boleh dibunuh. Itu ada 6 binatang. Ada 6 binatang. Mau tahulah 6 binatang itu yang mana? 6 binatang itulah. Ulun pada saat membaca itu terkejut. Ya, termasuk diantaranya tarikus sholah, yang meninggalkan sholat. Ini membaca di dalam kitab, namanya kitab Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah, karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Ya, kalau mau tahu kitabnya, ulun punya kitabnya. Yang pertama, tarikus sholah, yang meninggalkan sholat. Zanil muhson, orang punya ikatan pernikahan sah, dia sebagai istri orang lain atau sebagai suami orang lain dia berzina. Yang ketiga adalah kafir harbi, yang tidak ada kesepakatan kepada orang muslim, memusuhi orang muslim. Lalu yang keempat murtad. Yang kelima al-qalbul akur, yaitu anjing yang liar, yang suka mengganggu. Lalu yang terakhir yaitu al-khinzir, 2B. Bahkan nanti di akhir zaman tuh Nabi Allah Isa kan turun. Ya kan, di antara salah satu visi misi Nabi Allah Isa turun adalah di antaranya membasmi 2B. Di antara salah satunya. Nah, ulun membicarakan tentang masalah yang pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Lalu pertanyaannya, apa sih hukum orang yang meninggalkan sholat? Di sini ada
Ada yang juhudan atau kaslan, meninggalkan sholat karena tidak meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib. Ini hukumnya hukumnya kufur. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, ya, sengaja, maka berarti dia telah kafir jelas. Tapi kalau seandainya meninggalkan sholat, dia hanya malas saja, malas meninggalkan sholat, maka berarti sini berdosa. Seyogyanya kalau seandainya kita dapati orang-orang seperti ini, kita nasihati dengan lemah lembut, mengharap mudah-mudahan kawaknya kembali lalu melaksanakan sholat. Maka sahabat-sahabat Rasulullah tidak pernah tahu tentang sesuatu yang ditinggalkan hukumnya kafir kecuali meninggalkan sholat. Kenapa mereka bisa berpendapat demikian? Karena mereka melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada mereka. Karena di zaman Rasulullah ada orang yang datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Tetapi selain masuk Islam, mereka menginformasikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun kepingin masuk Islam, cuman ulun masih hobi maaf berzina, ulun masih hobi maaf minum khamar. Bagaimana wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Masuk saja Islam, yang penting jangan bohong. Itu aja. Oh, kalau itu mah gampang. Kata orang tadi, masuk Islamnya bersyahadat, boleh ke rumah, ya kan? Lalu pada saat keluar rumah melihat perempuan ada hasrat keinginan untuk berzina, tapi teringat tuh dengan janji kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya ulun berzina, ulun ketemu dengan Rasulullah bertanya lawan ulun, berzinalah pian hari ini. Kalau ulun kata akan kada, bohong. Kalau ulun kata akan iya, berarti ada hukuman. Maka pada saat kadi jadi si berzina, kadi jadi si minum khamar, lalu sampai akhir hayat kada pernah lagi minum khamar, kada pernah berzina. Kenapa? Karena kata Rasulullah kada boleh bohong. Lihat bagaimana solusi dari Rasulullah SAW. Tapi di lain waktu ada seseorang datang juga kepada Rasulullah, ingin juga masuk Islam. Cuman dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun kepingin masuk Islam, cuman ulun kada kepingin sholat. Ya kan? Pengen masuk Islam, kada kepingin sholat, wahai Rasulullah. Bagaimana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La khaira fi dinin la ruku fih. Tidak ada kebaikan di dalam agama kalau kada ruku, maksudnya kada sholat. Kada baik tuh agama seseorang kalau seandainya tidak melaksanakan sholat. Rasulullah kada menerima iman seseorang, Islam seseorang. Kenapa? Karena dia tidak mau melaksanakan sholat. Jadi sholat ini penting di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana caranya? Kalau seandainya sudah lama ulun kada sholat, dari akil baligh sampai SMA misalkan, jadi berapa tahun tuh? Misalkan akil balighnya misalkan SD, SMP kada sholat, sampai kelas 3 SMP, SMA kada sholat juga, sampai kelas 3 SMA. Pas pada saat masuk kuliah, lalu sering datang ke majelis, mendengar akan, lalu ingin bertaubat kepada Allah, ingin melaksanakan sholat. Nah, bagaimana 6 tahun yang tidak melaksanakan sholat? Apakah harus dibiarkan saja? Apakah harus dibayar? Tentu harus dibayar. Ada hutang kita ke manusia, ada hutang kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang kita ke manusia harus dibayar, pun juga hutang kita kepada Allah harus dibayar. Walaupun kita mengambil pendapat nanti yang lebih ringan, pendapatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habis sholat maghrib fardu, setelah itu qadha sholat maghrib, setelah itu laksanakan sunnah-sunnah yang lain, ya kan? Habis sholat isya fardu, habis itu
fardu isya qadaan. Habis itu melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Ya, itu yang paling gampang. Kalau seandainya seiring waktu kita mengqadha dan membayar hutang sholat kita, lalu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala belum menyelesaikan qadha sholat kita, maka insya Allah Allah tahu apa yang kita ingin akan. Yang kita ingin akan adalah membayar semua sholat kita, walaupun pada saat itu kada sampai. Nah, ini pentingnya sholat. Nah, lalu amanat itu terbagi juga menjadi 3. Ada namanya amanat qauliyah, ada amanat fi'liyah, ada amanat i'tiqadiyah. Ada amanat ucapan. Seperti apa? Seperti misalkan kahifdzil Quran. Orang yang menghafal Quran itu adalah amanat yang sudah Allah berikan kepada seseorang sehingga dia bisa menghafal Quran, maka dijaga amanat itu. Lalu yang kedua ada namanya amanat fi'liyah, perbuatan. Seperti misalkan hifdzul wada'i, menjaga daripada titipan orang lain. Ada orang nitip mobil, ada orang nitip sepeda motor misalkan, maka itu harus dijaga. Hak kita kepada manusia untuk menjaga titipan yang sudah dititipkan. Lalu yang ketiga ada namanya lagi amanat i'tiqadiyah, qauliyah, fi'liyah, i'tiqadiyah. Seperti apa? Seperti kau tauhid wa husnudzan billah wa husnudzan bil khalq, yaitu tauhid kita kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala beri akan tauhid kepada di dalam diri kita, maka wajib bagi kita untuk menjaga tauhid itu. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga benar-benar. Dan juga husnudzan bil khalq, baik sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanat itu berbeda-beda arti dan maknanya di kalangan ulama, kada sama. Ya kan? Menurut misalkan Ibn Mas'ud, amanat itu berbeda artinya. Kata beliau, amanah itu adalah ada ussalawat, melaksanakan sholat 5 waktu tuh, itu adalah amanah. Lalu ita'uz zakah, mengeluarkan zakat amanah, kata Ibn Mas'ud. Wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan amanat. Wahajjul baiti, haji itu adalah amanat. Wasidqul hadis, jujur di dalam ungkapan dan ucapan itu adalah amanat. Wa qada'uddin, membayar hutang itu adalah amanat. Wal adlu fil mikyal wal mizan, adil di dalam timbangan dan juga takaran itu juga merupakan amanat. Wa asyaddu min hadza kulli al-wada'i, tapi yang lebih dahsyat daripada semua yang diinformasikan itu adalah titipan. Kita menitipkan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu sesuatu yang lebih besar karena hubungannya dengan manusia. Hubungan dengan manusia itu agak susah, agak rumit dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Mujahid beda lagi. Kalau menurut Mujahid, amanah itu adalah al-faraid wa qada'uddain, fardu dan juga membayar hutang. Itu menurut Imam Mujahid. Kalau menurut Abu Aliyah beda lagi. Amanah itu menurut Abu Aliyah ma'amaru bihi wa nahu anhu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang itu adalah amanat. Menurut Zaid bin Aslam, amanah itu berbeda. Apa menurut Zaid bin Aslam amanah itu? Yaitu puasaum, puasa itu amanat. Wal ghuslu minal janabah, mandi janabah. Menurut Zaid bin Aslam itu adalah amanah, dan apapun yang disyariatkan oleh Allah itu adalah amanat. Yang terakhir menurut Abdullah bin Amr bin As. Menurut Abdullah bin Amr bin As,
Amanah itu adalah, kata Sidin, awwalu ma khalaqallah minal insan farjuh. Sesuatu yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari manusia itu apa? Yang pertama yang diciptakan oleh Allah bukan mata menurut Abdullah bin Amr bin As, bukan telinga, bukan kaki, bukan tangan, bukan kepala, tapi yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari manusia itu adalah farjuh. Apa farjuh? Maaf, kemaluan. Fal farju, nah kemaluan itu adalah amanah dari Allah, harus benar-benar kita jaga. Jangan kita beri akan maaf kemaluan itu kepada siapapun yang tidak halal untuk mendapatkannya, kecuali hanya kepada suami atau kepada istri kita. Amanah. Jadi selama ini kalau kita ditanya tentang amanah, maka pikiran kita jabatan, bukan hanya sekedar jabatan amanah, tapi maaf kemaluan itu ada juga amanah dari Allah, harus dijaga. Wal udhunu amanah, telinga amanah dari Allah. Wal ainu amanah, bahwasanya mata ini adalah amanat dari Allah, jangan digunakan untuk melihat-lihat, untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dipandang, akan dipertanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Mata engkau gunakan untuk apa? Harus kita jawab pada saat itu. Maaf. Nah, kalau umat-umat terdahulu yang ulun baca di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau seandainya mata itu digunakan misalkan untuk bermaksiat, mata itu dicongkel, ya kan? Kalau seandainya maaf kemaluan itu digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu kemaluan itu harus dipotong untuk dulu umat-umat terdahulu, tidak untuk umat ini. Untuk umat ini pada saat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka bertaubat saja kepada Allah. Kemarin sudah kita informasikan bagaimana kalau kita bertaubat dari dosa besar, caranya bagaimana, dosa kecil bagaimana caranya, sudah kita informasikan. Dosa besar bertaubat saja kepada Allah, taubatan nasuha, selesai. Dosanya dosa kecil ada 3 cara: taubat yang benar, kedua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menjauhkan diri dari sesuatu dosa-dosa besar. Maka dosa kita yang kecil itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Jadi kalau mata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha tidak mengulangi lagi dosa yang sama, insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada berdosa lagi dihapuskan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti kadada dosa, dihapuskan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahnya umat ini. Nah, waliyat amanah tangan, amanah rijil kaki, amanah dari Allah. Maka pada saat itu di dalam kitab ulun baca di garis bawahi, wala iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanatnya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat. Berarti orang yang beriman itu haruslah dia punya amanah. Makanya Rasulullah menjamin. Apa jaminan Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau seandainya ada yang bisa melakukan 6 perkara ini, ulun jamin masuk surga. Jangan, ulun jamin masuk surga. Yang bisa melaksanakan, mengamalkan, menjaga, memperhatikan dengan seksama 6 perkara ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 6 ini. Lalu pertanyaannya, 6 itu apa? Kata Rasulullah, idmanu li sittan min anfusikum adman lakum jannah, adman lakumul jannah. Yang pertama, usduku idza hadastum. Kata Rasulullah, kalau ngomong hendaknya jujur. Itu saja. Itu yang pertama. Wa'aufu idza wa'attum. Kalau berjanji tepati. Ya,
Hanya jangan pas kalau belum punya lah berjanji. Kalau pas belum duduk nih berjanji. Terserah mau duduk kemana ya, kalau di kursi di mana kah. Sebelum duduk berjanji, tapi setelah duduk hilang janjinya. Nah, jadi terserah pian mau menafsir akan tempat duduk itu tempat duduk yang mana. Yang kedua, wa'addu idza tumintum, kalau seandainya kalian diberi akan amanah maka tunaikan amanah itu. 3. Yang keempat, wahfadzu furujakum, jagai kemaluan kalian, karena ada di dalam ayat janji Allah buat orang-orang yang diantara menjaga kemaluan. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiyin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala sediakan ampunan dan juga pahala yang besar, diantaranya buat perempuan laki-laki yang menjaga benar-benar kemaluannya. Mudah-mudahan kita punya anak, mudah-mudahan bisa menjaga kemaluannya. Makanya di saat masih kecil lah, pada saat lahir begitu, jangan lupa ya kah, ambil telapak tangan tuh, taruh di atas kepala anak, bacai. Apa yang dibacai, yang ulun biasa kalau saat bertasmiyah ulun bacakan ini, ulun dapati di dalam kitab Tazkirul Mustafa, bukan Tazkirun Nas, ada kitab Tazkirun Nas, kalau ini kitab Tazkirul Mustafa. Di dalam kitab itu disebutkan kalau seandainya anak lahir lalu dia letakkan telapak tangannya di atas kepala anak itu, lalu dia baca surah Al-Qadar, inna anzalna sampai akhir 7 kali, insya Allah Allah selamat akan anak itu dari perbuatan zina sampai akhir hayat. Nah, ini kalau bisa benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena di zaman-zaman ini maaf untuk terjadinya perzinahan itu sangat-sangat kuat sekali. Kenapa? Karena gambar-gambar yang tidak baik, yang menimbulkan nafsu, tontonan yang maaf menimbulkan nafsu itu beredar di mana-mana. Bisa kita dapatkan anak kita kalau ngerti HP itu dia sudah bisa buka hal-hal yang seperti itu. Ya kan? SD saja, SD sudah bisa buka-buka seperti itu, dia bisa lihat. Dia pinjam punya kita misalkan, lalu dia sembunyi di kamar misalkan, dia buka itu, kita kada tahu, apalagi dia bisa menghapusnya. Kalau dia masih kada bisa menghapus, kita bisa cek tuh, oh pian tadi buka inilah, ya kan? Kita sentil misalnya, kita nasihati, ya kan? Kalau seandainya dia tidak bisa menghapus, cuman anak sekarang kan pintar, bisa membuka, bisa menghapus, ya kan? Dia buka ini lalu dihapus, kita kada tahu apa yang dibukanya. Dia tidak dia tidak barangkali mencontoh apa yang dia lihat di rumah, dia takut sama mama, sama abahnya. Tapi apakah kita menjamin dia tidak lakukan itu apa yang dia lihat di luar sana? Pada saat dia berada di pasar, pada saat dia ada di kamar, di WC dan lain sebagainya. Subhanallah, ini yang sangat-sangat kita khawatirkan, benar. Jangankan anak-anak yang baru SD, SMP, yang maaf sudah 40 tahun di atas, bisa error kalau melihat yang begitu malah. Betul kan? Bisa error, apalagi anak-anak kita yang masih SD, SMP, lalu kita kenal akan dengan HP, lalu bisa melihat dan lain sebagainya. Aduh, khawatirnya bukan main. Maka perlu tuh pada saat lahir, yang belum punya anak barangkali pas mau melahirkan barangkali, atau punya cucu masih kecil, yang baca akan inna anzalna, atau juga boleh kita baca akan inna anzalnya di kuping kanan sekali, qul huwallahu ahad sekali di kuping kiri, lalu kita baca akan tuh di atas kepalanya juga boleh 7 kali al-barru al-hasib ar-rasib, al-hasib ar-raqib ar-raqib.
al-barru ar-raqib 7 kali, al-hasib 7 kali, mengharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, wa ghabbu absarakum, hendaklah tutupi pandangan mata kalian dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk melihat. Guru, ustaz susah menutup mata dari sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilihat, susah zaman sekarang. Misalkan kalau keluar rumah itu sudah macam-macam dilihat, kalau sekali kada apa-apa sekali, ya kah? Makanya ada ungkapan lakal ula wa alaika tsaniyah, untukmu 1 kali pertama, tapi wa alaika, nah ini bahasa Arab lah. Kalau laka itu untukmu yang baik, lakal ula, wa alaika tuh kalau di dalam bahasa Arab peruntukan untuk yang tidak baik, itu alaika. Makanya di dalam hadis ini lakal ula, untukmu rizki kalau pertama, wa alaika ats-tsaniyah, tapi dosa bagimu kalau yang sudah kedua kali. Melihat pertama astagfirullah, nah jangan kedua kali itu dosa, ya kan? Tapi juga jangan sekali, lama sekalinya baru berpaling, nah itu dosa. Atau misalkan sekalinya sengaja. Ini biasanya sidin tiap pagi lewat ke rumah bang, lewat di depan rumah, lalu ditunggui sidin misalkan, walaupun sekali tapi karena ditunggui ada maksud, ada hasrat, itu pun juga dosa. Makanya untuk zaman sekarang, untuk kita bisa melawan hawa nafsu itu sangat-sangat istimewa sekali kalau seandainya bisa mampu, ya kan? Kalau untuk orang-orang dulu barangkali untuk melihat hal yang tidak diperbolehkan barangkali susah kalau dulu, tapi sekarang kalau bisa menutup pandangan dari hal yang tidak diperbolehkan, ini mantap, bisa diangkarkan jempol orang-orang yang demikian. Tapi mudah-mudahan kita bisa. Kita mau yang terakhir nih, apa kata Rasulullah, wa kuffu aidiyakum, tahan tangan kalian untuk sesuatu yang tidak boleh dan diharamkan oleh Allah untuk kita ambil dan kita sentuh, ya kan? Jadi cegah tangan kita untuk mengambil atau untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. 6 ini kalau dijaga, Rasulullah jamin masuk ke dalam surga siapapun itu. Ulangi lagi. Yang pertama, apabila ngomong jujur, kalau berjanji ditepati, kalau diberikan amanat maka dilakukan, dijagai kemaluan-kemaluan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jagai mata dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, terakhir jaga tangan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada cerita-cerita nih di balik amanat ini yang perlu ulun ceritakan, tapi insyaallah minggu akan datang kita akan informasikan lagi tentang amanah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma bihamdika